عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan yang terbaik, salah satu amaliyah ibadah yang terbaik di antara ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah adalah menuntut ilmu. Jadi dari semua amal ibadah yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada Allah, yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad adalah menuntut ilmu. Maka nikmat yang terbesar setelah nikmat Islam, setelah nikmat iman, setelah nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad, di antara nikmat yang paling besar adalah diberinya kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah untuk ditambah ilmu. Ya, untuk ditambah ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wa qul rabbi zidni ilma." Ya Allah, maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, katakanlah, Rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Bagaimana bisa menambah ilmu? Bagaimana bertambah ilmu kita? Caranya adalah hadir di dalam majelis ilmu. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliaulah sebaik-baik guru bagi kita, bagi umat ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya ingin mengupas sedikit tentang kitab Risalah Jami'ah. Kitab Risalah Jami'ah ini kitab yang penuh keberkahan, yang mana Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mendoakan bagi orang yang mempelajari ilmu ini dan mengamalkan dari apa yang terkandung di dalam kitab ini. Beliau doakan mudah-mudahan menjadi orang yang ahli ilmu zahir maupun batin. Ya, jarang sekali pengarang kitab itu mendoakan bagi orang yang mempelajari kitabnya. Ini kitab penuh di dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya para dai-dai, banyak orang-orang yang mendapatkan keberkahan zahir maupun batin dengan wasilah belajar kitab Risalah Jami'ah yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ahmad bin Zain Al-Habsyi salah satu murid daripada Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Ratibul Haddad. Nah, murid beliau Habib Abdul Haddad ini muridnya adalah Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ini beliau orang yang sangat alim sekali. Ya, beliau orang yang sangat diutamakan di masanya. Beliau seorang yang giat, gemar untuk menuntut ilmu dan sangat gemar dan giat untuk menyebarkan ilmu. Beliau adalah salah satu daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh Rasulullah. Ya, di dalam mukadimah beliau, di dalam mukadimah kitab beliau mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, mengawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Pujian yang mana dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kita memuji Allah dengan nikmat yang Allah wa yukafi mazidah. Maka dengan kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan mencukupi kita dengan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka akan Allah tambah nikmatnya. Allah akan sempurnakan nikmatnya kepada hambanya yang giat, yang senang untuk bersyukur. Kemudian wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Salam dan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu ini hukumnya fardu atas muslim dan muslimah. Hukumnya fardu. Fardu apa? Fardu ain. Ilmu agama ini hukumnya mempelajarinya adalah fardu ain. Ya, fardu setiap kepala, setiap mukallaf itu wajib menuntut ilmu. Ilmu yang bagaimana Bib yang wajib dipelajari? Yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, sama ilmu tasawuf. Ini wajib kita pelajari. 3 ilmu ini. Jangan saja ilmu fikih saja, ya, tanpa dipelajari ilmu tauhid, tanpa dipelajari ilmu tasawuf. Ya. Seperti ilmu fikih saja kita belajar ilmu fikih. Ya, sholat, ya kita sholat setiap waktu sholat. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Masih ada bipai orang sholat tapi biasa aja hanya mencuntan orang barang orang. Ya, sholatnya bipai tapi korupsi. Sholatnya bipai tapi gampang berdusta. Sholatnya bipai tapi suka mencaci maki tetangganya. Sholatnya bipai tapi suka menggunjing tetangganya. Ya, sholat tapi di dalam sholatnya dia lalai akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Inya sholat tidak mengenal zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal syariat Nabi Muhammad. Karena tauhid, ilmu tauhid, ya ilmu akidah itu mengajarkan kepada kita tentang sifat wajib bagi Allah. Ini wajib kita pelajari, setiap muslim wajib mempelajarinya. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul. Ya, malaikat, kitab-kitab suci, berapa jumlah nabi, berapa jumlah rasul. Bagaimana kisah nabi-nabi, bagaimana kisah Nabi Adam, bagaimana kisah Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub bagaimana ada kesempatan di YouTube kena sekali-sekali buka kisah Nabi Ayub. Kayak apa kisah Nabi Ayub? Kisah Nabi Khidir, ya kisah Nabi Adam, kisah ada di dalam YouTube itu, cuma jarang terbuka. Masih banyakkan terbuka karena kan kita buka Upin dan Ipin, ya bukakan YouTube. Setiap kekanakan kita ada HP, apalagi belajar online kan ada HP. Enak, ini buka kitab buka apa? Buka kisah nabi-nabi. Nah, kita kuitannya juga kada pernah dengar kisah nabi kayak apa Nabi Ayub itu. Nabi Ayub tuh orang sugih sekali orangnya. Ya, punya perkebunan. Beliau Nabi Ayub ini adalah cucunya Nabi Allah Ishak. Ya, Nabi Ibrahim punya Nabi Ismail dan Ishak. Nah, Ishak ini punya anak. Nah, Nabi Ayub ini cucunya Nabi Ishak. Sidin orang sugih sekali, kaya sekali, punya perkebunan sangat subur sekali, punya peternakan sangat banyak sekali. Karena beliau sugih sekali, beliau ini orang yang paling dermawan. Kalau misalnya ada orang kampungnya itu yang kada ada gawian di kiau, ulun butuh karyawan, handakkah pian begawi? Nggih, begawi digaji. Artinya apa? Semasyarakat sekampungan itu tempat beliau tinggal itu Nabi Ayub ini sejahtera, senang semuanya. Bersyukur sekali dengan adanya Nabi Allah Ayub. Subhanallah, Allah berikan ujian kepada Nabi Ayub. Ya, semua ladangnya, semua binatangnya, binatang ternaknya mati. Ya, kena wabah. Tumbuh-tumbuhannya semuanya, kebunnya semuanya rusak semuanya. Tidak berbuah seperti biasanya. Rugi Nabi Allah Ayub. Bangkrut, sudah ada lagi duit lagi sudah. Bangkrut dari yang paling sugih di kampung sampai bangkrut Nabi Allah Ayub. Ya, namun kita paling sugihnya orang tiba-tiba bangkrut. Stres benar itu terabah di dinding. Misalnya bisi tokonya misalnya kebakaran, misalnya satu tokonya kalang kabut sudah, anak bini disariki sudah. Nabi Ayub tetap sabar beliau. Nabi Ayub. Bukan saja sampai di situ aja, bukan hartanya saja yang diambil sama Allah Subhanahu wa taala, padahal sidin bersedekah, sidin ibadah, sidin banyak berdoa, sidin banyak berzikir, sidin banyak, pokoknya orang yang paling dekat di kampungnya kepada Allah, paling dekat kepada Allah adalah Nabi Ayub. Tapi diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil semua hartanya, bukan saja hartanya yang diambil, bahkan anaknya 12 meninggal seketika. Bayangkan biar yang mudah-mudahan kita selamatan berataan.
harta kita dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal semua anak Nabi Allah Ayub, meninggal 12, bayangkan ya, 12 langsung meninggal seketika. Kemudian bukan sampai di situ saja, Nabi Ayub apa? Diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang yang bertemu dengan Nabi Ayub, bahkan orang kampungnya itu menyuruh, pian pindah aja wahai Ayub, kami ini takut ketularan penyakit pian. Penyakit bahkan di sebagian ulama mengatakan bahwasanya penyakit Nabi Allah Ayub itu penyakit yang belum pernah ada sebelum dan sesudahnya. Kayak apa parahnya itu penyakitnya itu. Sampai orang sudah pindah aja sudah sana. Jangan di kampung sini bisa mau meracuni, bisa menularkan kepada kampung kita ini. Pian keluar sana sudah Nabi Ayub. Sampai beliau hijrah keluar bersama istrinya yang sangat setia. Ya, istrinya sangat setia. Ya, maka panjang kisah sampai istrinya itu karena berkhidmah dengan suaminya, ya, suami istri ini yang orang-orang soleh dan soleha, dua suami istri ini. Maka suatu ketika si istri ini hendak, karena kan merawat suaminya, suami Nabi Allah Ayub beliau istrinya. Maka si bininya ini hendak tulah ke pasar, hendak menukar sesuatu kisah Nabi Allah Ayub, kebutuhan Nabi Allah Ayub. Tiba-tiba Nabi Allah Ayub pas lagi butuh sekali kepada istrinya, dikiau istrinya, bininya, dikiau pada muncul. Makanya bersumpah, ya pokoknya ini biniku ini sudah kada setia lagi lawan aku. Ditinggalnya aku sudah harta kadada, anak sudah kadada, bini pulang ini meninggalkan. Mun inyan datang ulun melihat bini ulun tuh ulun cambuk 100 kali. Ya, demi Allah ulun berjanji mun bini ulun datang ulun cambuk 100 kali. Ya. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Dihentakkan kakinya di tanah, subhanallah muncul air, dan dari air tersebut Nabi Allah Ayub mandi, Nabi Allah Ayub karena perintah Allah. Maka sampai setelah itu baru Nabi Allah Ayub karena berkah hentakan kaki, perintah Allah untuk menghentakkan kaki, keluar mata air di situ, maka Nabi Ayub bermandi dengan air tersebut sampai sembuh semua penyakitnya. Datang istrinya heran, loh pian ada melihatkah suami ulun ada berabah di ranjang sini, ada pian melihatkah? Kada kenal si istri ini, kada kenal Nabi Allah Ayub kalau Nabi Allah sudah sembuh. Adakah pian melihat suami ulun di sini? Kata laki-laki itu, aku adalah suami pian, aku telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat kesabaranku kepada Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan. Tapi wahai istriku, pian dari mana? Ulun dari pasar nukar kebutuhan. Oh, sekalinya salah sangka, dikiranya bininya ini kabur meninggalkan Nabi Allah Ayub. Ternyata hanya membutuhkan sesuatu kebutuhan di pasar, hendak balik lagi. Maka karena Nabi Ayub sudah bernazar, sudah akan mencambuk, maka Allah perintahkan kepada Nabi Ayub untuk mengambil rumput sejumlah 100 biji rumput, 100 helai rumput, langsung dipukulkan sekali kepada istrinya. Kada sampai 100 kali pukulan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ayub, kumpulkan rumput 100 biji rumput dijadikan satu, langsung sekali pukul, maka Allah Subhanahu wa taala menghitung dengan 100 kali pukulan. Karena apa? Karena khilaf Nabi Allah Ayub sampai bersumpah untuk memukul istrinya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Nabi Allah Ayub, apa doanya Nabi Ayub sehingga beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ayyub idzna rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya, ketika Nabi Allah Ayub sudah di puncak, beliau sudah sabar sampai di puncak ujian yang Allah berikan kepadanya, Nabi Allah Ayub mengucapkan doa, inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ulun ini terkena musibah. Ya, ulun terkena musibah, ulun terkena bencana, ulun terkena sesuatu yang menyulitkan ulun. Sampai Nabi Allah Ayub untuk ibadah saja sudah susah sekali, tapi beliau tetap istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ayub mengatakan, inni masaniya durru, ya Allah ulun ini tertimpa musibah. Berserah diri sudah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri sudah. Mun kita butuh kepada sesuatu itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni masaniya durru wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah paling penyayangnya di antara orang-orang yang maha penyayang. Itu
Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Allah Ayub. Artinya apa ya ini? Biar kita mengetahui kehidupan ini, banyak orang yang lebih susah kehidupannya dibandingkan kita, mereka tetap sabar, dan bahkan apa hasil daripada kesabaran Nabi Allah Ayub? Allah berikan lagi harta yang mana 2 kali lipat dari kekayaan Nabi Allah Ayub. Kemudian apa? Kemudian istrinya hamil, setiap kali hamil, setiap tahun 1 kali hamil 2 kembar anaknya, kembar, setiap tahun kembar Allah berikan, Allah berkahi karena sabar. Artinya apa? Di sini kita wajib mempelajari ilmu, bukan saja ilmu fikih saja, tapi ilmu tauhid, ilmu akidah, bagaimana nabi-nabi dan rasul, bagaimana malaikat-malaikat, ini wajib kita pelajari. Ya, buat motivasi kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana Nabi Allah Adam, ya, bagaimana Nabi Allah Nuh. Ya, Nabi Allah Nuh ada anaknya yang kada umpat lawan Nabi Allah Nuh untuk naik perahu. Ya, kan kisahnya itu bisa dilihat. Karena bagaimana Nabi Allah Musa. Nabi Musa ini berdebat dengan raja yang paling zalim. Bujur-bujur zalim. Kalau orang kada hendak menyembah Firaun, bunuh langsung. Nah, ini Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa sabar di dalam menghadapi pemimpin yang zalim sekali. Ya. Bagaimana Nabi Musa membimbing umatnya, bagaimana Nabi Isa, bagaimana Nabi Ayub, bagaimana Nabi Zakaria, ya. Bagaimana Nabi Ismail, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Muhammad. Nah, itu ilmu tauhid. Jadi yang wajib kita ketahui ilmu ada 3 yang harus kita pelajari, bukan saja fikih. Ya, ulun ada ngajar di masjid di Kota Bangun, di Masjid Al Jamal. Ya, Masjid Al Jamal Kota Bangun. Sebulan sekali ngisi di situ. Mereka haus akan ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Ya, untuk menguatkan akidah kita, untuk menguatkan akidah anak cucu kita, itu adalah harus mempelajari ilmu tauhid. Nah, kitab Risalah Jamiah mencakup 3 ilmu tersebut. Ilmu dasar di dalam kehidupan yang wajib kita ketahui. Kitabnya tipis, ya, kitab Risalah Jamiah, tapi sarahnya itu tebal sekali, sarahnya. Ya, disarahkan oleh sebagian ulama, banyak ulama-ulama mensyarahkan daripada kitab Risalah Jamiah. Tapi ulun di sini tidak membahas tentang sarahnya yang luas sekali, tapi apa yang penting yang harus kita ketahui daripada ilmu yang 3 tersebut. Yaitu beliau mengucapkan hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu ini hukumnya wajib atas muslim dan muslimah. Yaitu 3 ilmu tauhid, akidah, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ya. Mana dalil sumber dari 3 ilmu ini? Yaitu hadis Jibril. Ya, namanya hadis Jibril, yang mana ketika Nabi Muhammad di masjid bersama para sahabat, datang seseorang laki-laki. Ya, datang ke hadapan Nabi Muhammad, langsung duduk di hadapan Nabi Muhammad, bertanya tentang Islam. Mal Islam, apa itu Islam ya Muhammad? Islam, ya, adalah anta syahadu an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, itu rukun Islam. Maka setelah Nabi Muhammad menjawab pertanyaan tentang Islam, maka orang tersebut mengatakan, "Shadaqta ya Muhammad." Bujur pian apa yang pian katakan wahai Muhammad. Sahabat bingung. Sahabat ini kan ada yang mengenal orang yang bertakwa Nabi Muhammad. Baru orang tersebut bertanya lagi, "Wahai Muhammad, amal iman, apa itu iman?" Kata Nabi Muhammad, "Antu'mina billah wa malaikatihi." Rukun iman disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Wajib kita mempelajari rukun Islam. Rukun Islam ini apa ilmunya? Ilmunya fikih, tauhid, ya, bersyahadat, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat bagaimana? Mendirikan sholat dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Ya, diantaranya cara untuk mendirikan sholat harus pakai air yang suci. Ya, hendak bersuci harus pakai air yang suci. Maka air itu terbagi, ada air namanya tohir mutohir, ya, air suci yang bisa menyucikan. Ada air yang tohir ghair mutohir, air suci tapi tidak bisa menyucikan. Ada air namanya air mustakmal. Nah, ada air mutanajis, ada air najis. Nah, itu terbagi. Nah, itu belajar tentang fikih. Itu belum masuk sholat, masih wasilahnya untuk melakukan sholat. Ya, bagaimana air, belum masuk wudhu lagi.
Ya, sudah kita mempelajari ilmu tentang air, bagaimana air bisa jadi mutanajis, bisa jadi mustakmal. Nah, itu harus dipelajari itu. Oh, air qalil, yang namanya air qalil. Kalau air qalil, air yang sedikit, kalau dia terkena sesuatu yang najis, maka dia jadi mutanajis, tidak bisa dipakai bersuci. Ataupun air kurang, air yang sedikit kena air bekas kita berwudu, jadinya air mustakmal. Air yang sedikit itu apa? Maduna qulatan, yang kurang daripada 2 bulan. Air yang kurang dari 2 bulan. Itu pembahasannya nanti masalah fikih. Itu baru bab salat. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah, dan membayar zakat. Siapa saja yang wajib membayar zakat, dan kepada siapakah yang wajib menerima zakat? Yang wajib membayar zakat dan yang bisa menerima zakat. Itu harus dipelajari. Berapa nisabnya, berapa haulnya zakat, harta zakat ini biar mensucikan harta kita. Ya, kisah tentang zakat yaitu kisah seperti Qabil dan Habil. Ya, anak Nabiullah Adam. Nah, itu biar karena lihat di YouTube, biar kada baca kitab apa segala macam, lihat aja di YouTube film kisah tentang Qabil dan Habil. Kisah tentang Nabi Adam dan beserta anaknya. Itu di YouTube banyak kisah-kisah, walaupun gambarnya kartun. Ya, walaupun kartun tapi sangat mendidik kepada anak-anak kita. Bahkan kita sendiri, ya, bahkan ulun sendiri kadang melihat kisah-kisah yang kada usah buka kitab, langsung aja klik ya kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Ayub, ada kisahnya. Itu mengajarkan kepada kita bahwasanya memotivasi kehidupan kita untuk menjalankan syariat sesuai dengan tuntunan para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Itu zakat. Wa ita'uz zakah, wa shaum Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Apa saja yang membatalkan puasa, ya, apa saja, siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa, apa alasan orang yang tidak diperbolehkan untuk tidak puasa. Nah, itu masalah fikih. Itu rukun Islam. Kemudian rukun iman. Rukun iman apa? Engkau beriman, antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah. Nah, engkau beriman kepada Allah, nggih, beriman kepada Allah. Nah, bagaimana sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala? Biar beriman dengan Allah, nggih, beriman dengan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka harus kita mempelajari apa? Sifat wajib. Sifat 20 sifat wajib bagi Allah. Allahu mawjudun, ya qadimun baqi. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu maujud, ada. Allah itu ada di mana saja, kapan saja, di mana saja Allah itu ada. Maka ketika orang mengenal Allah, ini kada belajar fikih saja tapi belajar tauhid, ketika dia Allahu Akbar, dia merasakan di dalam hatinya bahwasanya Allah itu ada. Ketika dia bermaksiat hendak menyuntan, dia Allah memandang ulun, Allah ada di mana saja. Hendak korupsinya, Allah itu ada. Hendak menggunjing orang, hendak belum mengisahkan orang bahwasanya Allah itu ada. Dimanapun Allah itu ada. Itu salah satu baru sifat pertama bagi Allah. Ya, alimun qadir, Allah maha mengetahui. Ya, Allah maha mampu, iradah. Itu sifat 20. Baru ilmu tasawuf. Ya, tasawuf ini apa? Maka orang tersebut bertanya, mal ihsan, apa itu ihsan ya Muhammad? Ihsan itu adalah apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah. Ihsan, ilmu tasawuf ini sumbernya dari itu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kita salat, kita puasa seakan-akan kita melihat Allah. Ya. Fa illam takun tarahu, tapi kalau pian kada kamu melihat Allah, fa innahu yara, bahwasanya Allah melihat. Nah, ini ilmu tasawuf. Ya, oleh karena itu kalau bulan Ramadan, kenapa bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan? Ya, bulan yang penuh keberkahan karena apa? Karena disitulah kita mempraktekkan semua ilmu, dari ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ya, ketika kita puasa, mampu kita masuk ke dalam kamar sini. Ada banyak kotak di situ, aqua, masuk situ. Hendak minum, Rasulullah sayang belum puasa, dan ini meyakini, pasti orang puasa itu meyakini bahwasanya ulun mampu, bisa ulun makan, ulun hendak wudu, ulun minum, bisa ulun minum air wudu itu ketika ulun berkumur, ulun takut.
menghilangkan haus, tapi apa? Di dalam hati kita ada bisikan bahwasannya Allah pasti melihat apa yang kita lakukan. Itu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Ya, maka tauhidnya dilakukan, fikihnya dilakukan, dan juga tasawufnya dilakukan. Tasawuf ini seperti apa lagi? Ya, tasawuf ini seperti kalau puasa. Ya, bulan puasa ini salah satu contoh ilmu tasawuf itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidaklah ia mendapatkan keutamaan fadilah berpuasa melainkan hanya haus dan lapar. Puasanya sah apa enggak? Sah puasanya. Kada wajib dia mengqadha puasanya, tapi pahala puasa, keutamaan puasa tidak dia dapatkan. Siapa itu? Ada beberapa golongan. Termasuk apa? Orang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Orang yang apa? Orang yang berdusta, orang yang marah, orang yang menyumpahi orang. Inya berpuasa tapi menggunjing orang. Ini orang ini lah. Ada itu nah orang hanya berpisah, hanya laki bini, bungul banar lakinya itu, bininya bunga, semok apa dicerainya. Nah ini kada ada urusan lawannya dikisahkan. Padahal ini puasanya, makanya puasanya sah, tapi pahalanya gugur. Dia dapatkan cuma apa? Dia cuma dapatkan rasa lapar dan haus saja, tapi fadilah puasa dia tidak mendapatkannya. Lagi puasa berdusta. Dia, nah kan ada mambil kan tadi duit ulun tadi naruh di sini ada 200.000. Wah ada melihat ulun berdusta, pada harinya melihat. Nah, berdusta. Inya puasanya sah, tapi ibadah amalnya pahalanya inya ada mendapatkannya. Ya. Inya puasa. Ya, ini tasawuf, ilmu tasawuf ini. Inya berpuasa, fikihnya inya berpuasa, tapi tasawufnya inya mencaci orang. Kami bungul banar sudah ulun padahi lewat tuh sebelah kiri, kenapa kamu lewat kanan bungul banar kami. Nah, ini menyumpahi orang. Inya puasa nyumpahi orang. Nah, ini juga bisa inya menggugurkan pahala puasa. Apa yang dia dapatkan ketika puasa hanya rasa lapar dan haus saja, tidak mendapatkan lebih dari itu. Kan rugi kita. Puasa, kita sholat, pian sholat, nggih ulun sholat. Tapi sholat pian diterimakah oleh Allah ataukah tidak, tergantung dari tasawuf kita. Ketika kita hadir sholat, pian sholat, nggih ulun sholat, di dalam hati kita sholatnya apa? Oh karena ulun ini pejabat, jadi ulun harus sholat menjadi contoh kepada masyarakat ini sekarang. Maka apa? Bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena umat manusia. Artinya apa? Riyaknya hendak dilihat lawan orang. Kalau inya ahli ibadah, inya hebat, inya suka sholat di masjid, inya dilihat manusia saja, bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya pian sholat, nggih ulun sholat, tapi apa? Di dalam hatinya, wah ulun ini paling fasih mengucapkan huruf, adalah orang yang paling fasih, ulun yang paling alim, ulun pernah mondok, bubuhannya ini kada pernah mondok, maka ulun yang paling hebat, ulun yang paling alim di sini. Nah, gugur ibadahnya. Kenapa? Karena sombongnya akan hamba-hamba Allah yang lainnya. Ya, itu ilmu tasawuf. Jadi 3 ilmu ini harus kita tuntut, harus kita pelajari. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Ilmu apa saja yang wajib fardu ain dipelajari? Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. 3 ilmu tersebut. Adapun ilmu nahwu, ya ilmu alat atau hafizul Quran atau menghafal Al-Quran, itu hukumnya fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah. Misalnya satu kampung nih, Danau Maninjau nih. Sedanau Maninjau nih kada ada yang hafid, kada ada yang hafal Quran, maka dosa satu kampungan seberatan. Misalnya satu Maninjau nih kada ada yang ahli kada ada yang ahli nahwu, kada ada yang ahli sorof. Nah, maka dosa sekampungan kita. Itu ilmu fardu kifayah. Tapi fardu ainnya harus mengetahui bagaimana tata cara sholat, bagaimana sifat 20, bagaimana tasawuf, membersihkan hati, membersihkan tangan dari maksiat, ya, apa saja yang dilarang oleh Allah untuk menjaga 7 anggota tubuh ini, ya, 7 anggota tubuh: mata, ya, mulut, telinga, tangan, kedua tangan, kemaluan, perut, hati.
Itu harus dijaga ya, dari larangan Allah, dan juga harus melakukan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti apa? Sombong harus dihilangkan. Ya. Sombong lawannya apa? Rendah hati, harus dilakukan. Sombong larangan Allah, rendah hati perintah Allah. Maka sombong dihilangkan, rendah hati diutamakan. Diutamakan rendah hati. Ya. Kemudian apa lagi? Riya. Ya, kepingin dilihat orang, ulun ibadah, ulun sedekah ini, ulun ini. Nah, lawannya apa? Itu dilarang oleh Allah, riya. Maka lawannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Tawakal. Allah memerintahkan kita tawakal, seperti Nabi Allah Ayub sudah di puncak itu, sudahnya sabar. Walaupun sabar kada ada ujungnya, tapi namanya ujian, namanya manusia, sifat manusiawi itu sudah harta hilang. Ya, harta hilang, anak hilang, bini sudah keluar kemana kada tahu kemana, hendak ibadah susah. Maka puncak daripada puncak Nabi Allah Ayub mengatakan inni massani dzurru wa anta arhamur rahim. Nah, itu artinya apa? Tawakal. Ya, tawakal lawannya apa? Lawannya tawakal mengakui bahwasanya inya mampu untuk segala-galanya. Nah, harus tawakal kita. Itu ilmu tasawuf. Kemudian beliau juga membuka kitab, membuka daripada muqaddimah beliau dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu biha ilman, yang mana tujuan perjalanannya ini adalah untuk menuntut ilmu. Ya, misalnya pian hendak ke majelis, pian menuju ke masjid maninjau, hendak apa? Hendak sholat maghrib berjamaah dan hendak menuntut ilmu, hendak hadir majelis ilmu. Karena subuh lagi, pian hendak kemana? Ulun berjalan ini untuk menuju ilmu, untuk belajar, untuk ke majelis ilmu, majelis sholawat. Perjalanan pian ini apa? Hitungan setiap langkah pian ini adalah jalan untuk dimudahkan oleh Allah menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu biha ilman, sahhalallah atau salakallah, atau Allah jalankan dia untuk menuju jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya pian untuk ilmu, jalan langkah pian, tujuan pian untuk menuntut ilmu adalah langkah pian Allah mudahkan untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini raudhah min riyadil jannah. Majelis seperti ini adalah taman daripada taman surga. Barang siapa yang rancak duduk di taman, pasti lawas-kelawasan masuk ke dalam surga. Di tamannya rancak duduk di taman surga, maka pastilah orang tersebut karena rancak ada penasaran di dalam hatinya untuk masuk ke dalam surga, maka Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Semua orang hendak masuk surga. Yang ahli ibadahnya, yang soft depannya ditakuni pian hendak masuk surga, hendak masuk neraka, hendak masuk surga. Yang soft keduanya hendak masuk surga, hendak masuk surga, hendak masuk surga. Pian takuni yang di warung Jablay, Pak, lagi duduk lawan bebinian, Pak, pian hendak masuk surga, masuk neraka. Pasti semua kepingin masuk surga. Pian ke pub sana, ya, sudah bulikan bebinian lawan lagiannya itu dari pub, dari habis mabuk-mabuk, sudah sadar pian takuni, Mas, Bu, Mbak, pian ini hendak masuk surga, hendak masuk neraka. Pasti jawabannya masuk. Pasti semua mau masuk surga. Maka Allah pilih pian sebagai orang-orang yang duduk di taman surga. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum kesempatan untuk hadir di majelis taman daripada taman surga, Allah berikan mereka hidayah sehingga mereka bisa hadir bersama kita, duduk di taman surga, dan semua kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan wa ba'du, dan setelah itu bahadhihi masail, dan ini adalah kitab-kitab yang membahas tentang masalah-masalah yang sangat ringkas. Kitab ini kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini yang sangat ringkas dari sebagian kitab-kitab karangan Hujjatul Islam, yaitu Al-Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali ini sidin ada menulis kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini kitab yang penuh keberkahan. Nah, kitab Risalah Jami'ah ini mengutip ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin.
Kitab Ihya Ulumuddin ini sebagian ulama, ada pendapat ulama, seandainya ada kitab suci setelah Al-Quran, maka kitab Ihya Ulumuddin inilah kitab suci setelah Al-Quran. Tapi karena ada kitab suci setelah Al-Quran, maka kitab Ihya Ulumuddin, artinya apa? Kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang diutamakan oleh ulama-ulama, khususnya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu beliau mengutip, merangkum daripada kitab Ihya Ulumuddin, diberikan nama ini dengan kitab Risalah Jami'ah. Man arrafaha, kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, man arrafaha, barang siapa yang mengetahui isi kitab ini, inya belajar isi kitab ini dan dia memahami, mengetahui isi kitab ini, wa amila biha, dan dia mengamalkan isi kitab ini, narju lahu minallah, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna min ahlil ilmi, saya memohon kepada Allah untuk menjadikan orang tersebut yang mempelajari ilmu ini, ilmu pelajaran kitab ini, dan dia mengamalkan kitab ini, kami memohon kepada Allah untuk menjadikan dia orang ahli ilmu zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang memiliki ilmu zahir maupun batin, bukan saja ilmu zahir saja, ilmu zahir saja, tapi hatinya bobrok, batinnya rusak. Oh, ceramah di sana, ceramah di sini, bolang ganal, pakai rida apa segala macam, tapi di dalam hatinya apa? Sombong. Oh, ulun yang paling hebat di sini, ulun yang paling alim di sini. Apanya berceramah ke sana situ sini, tapi hatinya kosong. Tapi beliau mendoakan mudah-mudahan orang yang mengetahui ilmu ini, mudah-mudahan Allah anugerahi baginya orang yang memiliki ilmu zahir maupun batin. Zahirnya dia ceramah, mudah-mudahan hatinya juga ikhlas, tawadhu, rendah diri. Nah, ada sebagian orang yang seperti itu, ya. Zahirnya bagus, batinnya bobrok. Nauzubillah min dzalik. Ada sifat sombong, ada sifat riya, ya. Ada sifat ujub, kurang tawakal. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ahli ilmu zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau membuka daripada kitab Risalah Jami'ah ini tentang rukun Islam. Oleh karena itu kan ulun bahas hari itu, ya, yang pertama adalah rukun Islam dulu. Apa? Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Pertama syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, ya, wa anna Muhammadur Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Artinya mendirikan salat ini apa? Dengan cara-caranya. Nanti itu ada nanti pembahasannya tentang ilmu fikihnya nanti di akhir-akhir. Wa iqamus shalah wa itauz zakah, dan membayar zakat, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu. 5 rukun Islam. Ma'al ikhlas, kata beliau, bersama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pian mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan karena gengsi. Pian mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan karena ditekan. Pian kadang mengucapkan 2 kalimat syahadat belum tembak kepala pian. Harus ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Harus ikhlas, ma'al ikhlas. Ya, wat tasdiq, kata beliau. Ikhlas dan juga membenarkan, mengakui kebenarannya. Ikhlas dia. 2 kalimat syahadat. Kemudian apa? Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat harus dengan ikhlas. Bukan karena riya, bukan karena sombong, bukan karena apa segala macam. Ma'al ikhlas, melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya salat karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan bayar zakat bukan karena biar ulun dilihat orang sebagai orang yang sugih. Ya. Ma'al ikhlas, bayar zakatnya bersama keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dia bayarnya. Bukan karena sombong, bukan karena dilihat biar riya, dilihat orang ulun paling sugih, ada. Ikhlas. Ya, bersama ikhlas.
wa tasdiq, dan membenarkan ini adalah syariat Allah, ini benar, ulun harus melakukan ini. Ya, kemudian ma'al ikhlas wa shaum, berpuasa juga karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mama ulun, kuitan ulun, karena atasan ulun. Mun ulun kada puasa, supan ulun lawan anak ulun. Mun ulun kada puasa, supan ulun lawan mama abah ulun. Tapi ini karena Allah. Mun ulun puasa, supan ulun, mun atasan ulun, bos ulun melihat ulun kada puasa, supan ulun. Nah ini kada boleh, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ulun hendak puasa karena apa? Nyaman sahurnya, mama ngolah sayur lawan iwaknya nyaman. Ulun puasa karena nyaman makanannya. Ulun puasa, mun ulun puasa, buka puasa ulun kada puasa, supan ulun buahnya makan di masjid, nyaman makanan di masjid. Nah, ini harus dihilangkan sifat seperti itu, harus karena Allah taala. Ikhlas, ma'al ikhlas wa tasdiq, dan membenarkan. Ya, benar. Ya. Maka beliau mengatakan, "Faman lam yakun mukhlishon," barang siapa yang dia melakukan 5 rukun Islam ini bukan karena ikhlas, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, fahuwa munafik, maka dia orang munafik. Barang siapa yang melakukan rukun Islam 5 ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, fahuwa munafik, maka orang tersebut adalah orang munafik. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa ikhlas di dalam ibadah kita, ikhlas di dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikhlas di dalam sholat, ikhlas di dalam zakat, ikhlas di dalam puasa, dan ikhlas di dalam menunaikan ibadah haji. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dengan sesegera mungkin. Amin ya rabbal alamin. Ma'al ikhlas, paman lam yakun mukhlishon, barang siapa yang melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kada ikhlasnya melakukannya, wa huwa munafik, maka dia termasuk orang yang munafik. Bukan saja salat, bukan saja rukun Islam, bukan saja salat, bukan saja apa, semuanya, ngajinya harus ikhlas. Menuntut ilmunya harus ikhlas. Salawatnya harus ikhlas, zikirnya harus ikhlas, bekerjanya harus ikhlas, istrinya merawat suaminya harus ikhlas, suami mencarikan rezeki kepada istrinya harus ikhlas, mendidik anaknya harus ikhlas, ya, menjaga orang tuanya sudah tua, ya, harus dirawat, harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Faman laisa lahu mukhlis, maka kalau dia ada mukhlis, ada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa huwa munafik, maka ini termasuk orang munafik. A'udzubillah minan nifaq. Wa man lam yakun mukhlis, wa man lam yakun musaddiqan, dan barang siapa inya tidak mempercayai, tidak membenarkan rukun Islam yang 5 tadi itu, kada tidak mempercayainya. Ya. Biqalbihi, di dalam hatinya kada mempercayai, di dalam hatinya, fahuwa kafir, maka dia kafir. Apa Bib contohnya Bib? Jadi ini ikhlas dengan tasdik, membenarkan. Contohnya seperti ini. Tasdik ini seperti ini. Misalnya si Jack misalnya, namanya si Jack lah. Belum minta maaf kalau ada ngarannya Jack. Jack, Jacknya ada sholatnya. Daripada Jack, pian sesekali bang sholat. Coba bang pian sholat sana. Sholat Jumat, piannya sudah sholat 5 waktu kada, sholat Jumat juga kada. Ayo pian sholat sana. Ataupun sholat subuh misalnya, sholat maghrib. Ayo Jack, sholat maghrib Jack. Lu nih kolerban atau sholat maghrib nih. Nyaman main PS ya. Nyaman dudukan di warung nih, malas ulun. Kenapa pian malas? Malas aja ulun sholat tuh. Maka ini bukan kafirnya. Tapi biar apa? Yakinlah kalau ini sholat ini wajib. Yakin kada ikam kalau sholat ini wajib? Yakin ulun ini sholat wajib. Wajib sholat itu. Tapi cuma karena ulun ini malas, maka inya termasuk dosa. Berdosa inya meninggalkan sholat wajib. Tapi kalau inya bukan dah, Jack, sholat maghrib sholat Jack. Ulun malas sholat maghrib, kada wajib sholat maghrib. Nah ini kafir sudah. Kalau inya bujur-bujur di dalam hatinya yang mengatakan sholat itu tidak wajib, maka sudah kafir karena meyakini dan melakukan ikhlas di dalam rukun 5 ini harus dengan membenarkan kewajiban 5 rukun Islam tersebut. Benar. Woi,
Jack, pian sugih benar, lewat nisab pian sudah haul ini harta pian nih, wajib pian mengeluarkan zakat. Kada keluarkan zakat, kada ulun kada keluarkan zakat. Kenapa? Malas keluarkan zakat. Wajib kada zakat itu. Sampai ia mengatakan kada wajib di dalam hatinya, ini tidak mewajibkan zakat, kafir. Ma'at tasdik, membenarkan. Kalau misalnya zakat, Jack pian wajib bayar zakat, kenapa ikam kada bayar zakat? Anu aja malas saja ulun bayar zakat. Wajib kada bayar zakat, wajib bayar zakat. Tapi ulun ini bermaksiat, ini maksiatnya mengakui kalau itu adalah maksiat, inya belum kafir. Tapi kalau inya mengatakan zakat itu kada wajib, aku kada mau mengeluarkan zakat karena zakat kada wajib, maka langsung dia kafir kalau di dalam hatinya meyakini kalau zakat itu tidak wajib. Tulak haji, ada duit 50 juta, wajib haji. Ejek tulak haji biar jaga mumpung masih ada umur. Kada mau ulun tulak haji, kada mau daftar haji ulun, kada mau tulak haji. Kenapa? Karena haji kada wajibnya pada hari itu. Dan di dalam hatinya meyakini kalau haji tidak wajib, maka secara tidak langsung sudah dia menyatakan kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Jadi melakukan rukun Islam ini 5 ini harus ma'al ikhlas wa tasdiq. Dia ikhlas dan membenarkan 5 rukun Islam tersebut. Kemudian masuk di dalam qawaidul aqaid, ya, masuk di dalam akidah. Jadi itu rukun Islam. Ya, gambarannya seperti itu. Rukun Islam 5 rukun Islam, dia harus melakukan rukun Islam itu dengan apa? Dengan ikhlas wa tasdiq, dan dia harus membenarkan. Barang siapa yang tidak ikhlas, maka fahuwa munafik, maka dia orang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan, barang siapa yang tidak membenarkan rukun Islam itu fahuwa kafir, maka dia termasuk orang yang kafir. Naudzubillah min dzalik. Kemudian akidah, rukun iman. Wa aslul iman, dan asal daripada iman, antaqtaqida, engkau meyakini, ya, annallaha ta'ala maujud. Yang pertama, pian harus meyakini kalau pian beriman. Pian beriman, meyakini rukun iman. Nggih. Ulun meyakini rukun iman. Yang pertama, di dalam hati harus meyakini bahwasanya annallaha ta'ala maujud. Yang pertama harus kita ketahui bahwasanya Allah itu ada. Kenapa orang melakukan maksiat? Karena mereka tidak menyadari keberadaan Allah. Inya kada mau sholat, inya kada mau zakat, inya kada mau ibadah, inya melanggar perintah Allah. Karena apa? Inya tidak meyakini di dalam hatinya, inya Islam, tapi karena dangkalnya ilmu pengetahuannya, dangkalnya pengenalannya tentang Allah Subhanahu wa taala, inya menganggap Allah itu tidak ada. Tapi ketika ditanya, Allah ada kada? Mun pian datang ke pap-pap sana, ke ahli-ahli orang maksiat itu yang dia, Allah ada kada? Pastinya mengatakan ada, tapi tidak meresapi di dalam hatinya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang rukun iman adalah apa? Meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wahid, satu, esa Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah esa, Allah satu. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala misala lahu, tidak ada yang menyamai, menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wala syabiha lahu, tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Khalaqas samawati, harus kita meyakini. Ini akidah adalah apa? Kita meyakini khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika lihat langit, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Ya, bi ghairi umud, tanpa ada tiang. Allah ciptakan langit ini tanpa ada tiang, subhanallah. Subhanallah, Allah ciptakan gunung. Biar kemarin melihat Gunung Semeru. Ya. Gunung Semeru, subhanallah, hangit orang yang kena Gunung Semeru itu bukan cuma ulun melihat ada videonya tuh, nih tinggal tulang ininya aja nah, karena
karena sedikit aja. Tulang ininya ini sudah habis, sudah tulangan ini halus-halusnya nih, tinggal tulang ganalnya aja. Stumat aja kalau Allah hendak. Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Gunung Semeru baru batuk kayak itu aja keluar laharnya, kalang kabut sudah manusia. Dan Allah yang menciptakan segala-galanya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika pian sujud, pian sadari bahwasanya ketika pian sujud adalah pian menyembah kepada yang menciptakan langit dan bumi. Jadi sujudnya apa? Sujudnya benar-benar sujud. Ya, karena sebagian manusia ada yang tidak diberikan kesempatan untuk sujud dan pian dipilih untuk dapat sujud kepada yang menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillah. Jadi ketika sujud, Allahu Akbar, sujud kita resapi bahwasanya ini Allah yang maha agung, yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi, dan kepala ulun diberikan hidayah taufik untuk dapat sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal maut, dan Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah yang menciptakan kita bisa. Sebelum kita ada di mana? Ada kita. Barulah kita dihidupkan, lahirlah kita. Setelah lahir kita apa? Di dalam kehidupan saja Allah menghidupkan dan mematikan. Setiap hari kita dimati. Loh, kok bisa setiap hari mati? Ya biar habis bangun guring apa? Biar baca doa. Alhamdulillahilladzi doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami setelah kami dimatikan. Tidur itu mati, kita mati kecil. Bisa jadi pian bangun setelah tidur, bisa jadi larut langsung meninggal dunia. Maka doa disunahkan, doa alhamdulillah bangun guring. Bukan bangun guring mana HP. Bujur kan? Baru dibuka bangun guring, buka mata langsung ada WA. Ada kabar dari Facebook ini. Bujur kan? Itu kebiasaan kita. Harus kita rubah. Kita juga harus semuanya, bukan saja pian, tapi ulun juga harus merubah kebiasaan kita. Ya karena sudah kebiasaan, yang mudah-mudahan kita bisa merubah dengan yang lebih baik lagi. Bangun guring, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi ahyana, yang menjadikan kita hidup, menghidupkan kita ba'da ma amatana, setelah Allah matikan kita. Wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah lah kita akan dikumpulkan, akan dibangkitkan, akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan, Allah yang menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kehidupan dan kematian, dan Allah yang menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Ya. Dan Allah yang menciptakan kesehatan dan sakit. Orang sakit itu ciptaan Allah juga. Ya. Wa jami'al qaun, dan semua yang ada, wa ma bihi, dan apa saja yang ada di dalamnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan yang sedikit ini bertambah nilai-nilai keislaman kita, bertambah nilai-nilai keimanan kita, bertambah nilai-nilai keihsanan kita. Ya, keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan Allah rahmati kita, Allah ridhoi kita di dunia, di alam barzakh sampai di akhirat. Dan mudah-mudahan orang tua kita juga dirahmati, diampuni, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh soleha, urusan dunia kita dimudahkan, urusan akhirat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah min khairid dunya wa akhirah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana bi Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun minta maaf kalau ada salah-salah kata atau khilaf, ulun ucapkan ribu-ribuan maaf. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.